Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja BPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Maslihah SPDI. Saya mahasiswa BPG Daljab Angkatan 1 di LPTK IAIN Palangkaraya dengan nomor peserta 2023 515256. Saya guru di MTS STA Al-Falah Huluan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, Senin 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja BPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran SKI kelas 7. Semoga kedepannya pelajaran pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa bersama-sama. Silahkan ketua kelas yang memimpin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hitaba. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sudah siap untuk belajar kita pada siang hari ini? Siap. Belum belajaran, ditanya. Kira-kira siang hari ini ada yang tidak berangkat atau tidak? Tidak. Hadir semuanya? Baik. Untuk menumbuhkan sikap patriotisme kita, cinta tanah air kita, kemarin kita sudah memperingati peringatan 17. Untuk itu, mari kita nyanyi bersama tentang hari kemerdekaan. Silakan dipimpin oleh Jessica. Silakan. Kita berdiri semuanya. Ayo. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Terima kasih, bisa duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kira-kira untuk materi kemarin ada yang masih ingat apa tidak kita membahas tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ya. Tentang misi strategi dakwah Nabi di Mekah. Ya, tentang materi misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kira-kira ada yang masih ingat atau tidak apa misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Ya, Mengajarkan ketauhidan. mengajarkan ketauhidan yang pertama, yang kedua, Membawa perdamaian. membawa perdamaian, yang ketiga, ini. Memberi kabar adanya hari balasan. Yang keempat, siapa yang masih ingat?
Jessica. Mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Ya, itu tentang misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang kedua, bagaimana strateginya? Ada yang masih ingat? Ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau siriah. Yang kedua, dakwah ya. dakwah secara terang-terangan atau jalan. Ya, alhamdulillah materi yang kemarin masih ingat, yaitu tentang misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang strategi dakwah di Madinah. Silakan diperhatikan. Baiklah, sebelum pembahasan kita tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah, Bu Guru akan membagi kalian kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti yang saya tunjuk angka 1 berarti berkumpul dengan kelompok 1, yang angka 2 berkumpul dengan kelompok angka 2, dan seterusnya. Paham ya? Ya. Silakan berhitung dari Melati. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 3. 1, 2, 3. Ya, silahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini 3, 2, 1. Sudah membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini ada LKPD, silakan nanti kalian kerjakan, kalian analisis sesuai dengan gambar yang ada. Ya, silakan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan kita, Bu Guru akan tanya terlebih dahulu, kira-kira ada yang tahu apa persamaan dan perbedaan dakwah zaman sekarang dengan dakwah zaman Nabi? Siapa yang tahu? Iya, perbedaan apa persamaan? Persamaan. Ya, silakan. Sama-sama menyiapkan dan mengajarkan kebaikan agama Islam. Sama-sama diberikan Allah dengan cara yang bijaksana dan baik. Ya, terima kasih. Yang kedua, perbedaannya dakwah zaman Nabi dengan dakwah zaman sekarang. Ada yang tahu? Ya. Kalau lagi mengajak orang dimulai dari diri sendiri dengan kata lain memberi teladan. Kalau zaman sekarang orang sering mengajak orang lain melakukan kebaikan tapi dia sendiri yang melanggar. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi intinya kalau dakwah zaman Nabi itu apa persamaannya? Kalau semuanya sama-sama mengajarkan kebaikan, mengajarkan syiar tentang ajaran Islam. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau zaman dulu itu dilakukan oleh para nabi, kalau sekarang itu boleh dilakukan oleh siapapun dengan media apapun boleh. Ya. Baik, silakan setelah ini kalian perhatikan materi kita tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Setelah itu nanti kalian analisis berdasarkan materi yang ada, bisa ngambil di buku paket. Ya, silakan diperhatikan. Baiklah anak-anak, silakan sekalian amati materi kita tentang sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Silakan kalian. Ya. Tujuan kita apa mempelajari materi ini? Tujuan kita mampu menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad. Apa yang pertama? Membangun masjid. Dakwah Nabi Muhammad yang pertama yang menjadi prioritas atau langkah-langkah strategisnya adalah yang pertama, Nabi itu membangun masjid. Kita tahu masjid itu sebagai tempat utama ketika Nabi dan para sahabatnya berkumpul untuk
membahas tentang strategi dakwah, membahas tentang kajian-kajian ilmu, membahas tentang tata negara dan lain sebagainya. Itu karena kenapa? Jadi Nabi membangun masjid menjadi prioritas utama sebagai langkah strategi dakwah Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Kaum Ansor dan Muhajirin. Yang kedua, langkah Nabi atau strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah adalah menjalin persaudaraan atau mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu kaum yang ada di Madinah atau yang menerima. Sedangkan kaum Muhajirin adalah orang-orang yang dari Makkah ke Madinah. Menjalinkan persaudaraan biar apa? Terjalin ukhuwah Islamiyah. Biar kuat. Akhirnya apa? Kalau terjalin kuat, maka persaudaraan di tengah-tengah umat Islam dapat terjalin. Akhirnya perjuangan umat Islam itu dapat semakin kokoh untuk mengembangkan ajaran Islam. Yang ketiga apa? Prioritas dakwah Nabi. Islam Al-Madinah. Piagam Madinah. Yang kedua adalah menggalang persaudaraan antara orang-orang Muslim dengan non-Muslim. Nanti ada kesepakatan yang disebut dengan piagam Madinah. Itu sedikit ulasan dari guru tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Kira-kira apa dari apa yang saya sampaikan nanti bisa kalian ulas, kalian sampaikan, kalian tuangkan dalam lembar kerja. Silahkan dari LKPD yang sudah saya bagikan, kalian diskusikan, kalian cari solusi atau pemecahan masalahnya. Nanti dipresentasikan sesuai dengan waktunya masing-masing. Silakan berdiskusi. Tidak ada Pak. Gak bisa cecetan. Tidak ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Ya, paham. Kelompok 3 tidak ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah, silakan dilanjutkan, kerjakan nanti dipresentasikan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil analisisnya di depan teman-temannya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang sesuai di LKPD. Untuk analisis yang pertama akan dibacakan oleh Aura Lestari, dan yang kedua Nazatul Solihah, dan yang terakhir Sekolah Mafirah. Kepadanya kami saya persilakan. Baik, adapun hasil analisis terhadap gambar nomor 1 dari kelompok kami sebagai berikut. Langkah awal dakwah Nabi di Madinah adalah membangun masjid.
Karena dengan dibangunnya masjid memberikan kejelasan bahwa akidah harus ditanamkan sejak awal jika suatu bangsa ingin maju dan makmur. Adapun hasil analisis terhadap gambar nomor 2 dari kelompok kami sebagai berikut. Strategi dakwah Nabi di Madinah yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin agar dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Karena dengan persaudaraan ini dakwah Islam di Madinah menjadi semakin kuat dan kokoh. Hasil analisis terhadap gambar nomor 3 dari kelompok kami sebagai berikut. Strategi dakwah Nabi Muhammad yang ketiga yaitu membuat perjanjian yang disebut Piagam Madinah dengan salah satu tujuan yaitu membuktikan pertikaian antara suku Aus dan suku Khazraj. Demikian dari kami, teman-teman, apakah ada yang bertanya menanggapi? Silakan. Setibanya di Madinah, Nabi mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Bagaimana cara menerapkan langkah Nabi tersebut di masa sekarang? Dengan cara membentuk majelis-majelis ilmu sebagai tempat untuk menambah ilmu agama. Pertanyaan kelompok 2 bisa bisa diterima? Bisa. Di kelompok lain? Bisa. Bisa. Jangan cukup. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai gambar yang ada di LKPP. Hasil analisis kami akan dipresentasikan oleh Jazil Octavia, Umi Sa'adat Al-Mu'ila, dan Anazam Al-Jazari. Untuk gambar yang pertama akan dipresentasikan oleh Jazil Octavia, dan gambar yang kedua oleh Umi Sa'adat Al-Mu'ila. Gambar yang ketiga akan dipresentasikan oleh Anazam Al-Jazari. Baik, adapun hasil analisis terhadap gambar nomor 1 dari kelompok kami sebagai berikut. Strategi dakwah Nabi di Madinah yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat dakwah. Nabi SAW lebih mendahulukan membangun masjid karena masjid mempunyai fungsi yang sangat penting. Selain sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat, juga tempat kaum muslimin mendapat pengajaran Islam. Adapun hasil analisis terhadap gambar nomor 2 dari kelompok kami sebagai berikut. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin supaya tercipta rasa persaudaraan dan kekeluargaan sehingga terbina saling tolong menolong dan mewarisi satu sama lain. Adapun hasil analisis terhadap gambar nomor 3 dari kelompok kami sebagai berikut. Mitat al-Madinah atau Piagam Madinah sebagai salah satu strategi dakwah Nabi di Madinah untuk menetapkan hak dan kewajiban antara kaum muslim dengan muslim Madinah dan mengajarkan untuk saling hormat dan menghormati antarumat beragama. Sekian dari kami. Dari teman-teman, apakah ada yang bertanya atau menanggapi? Apa tujuan Nabi mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin? Untuk saling menolong dan menyayangi. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil analisisnya. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis yang sesuai dengan gambar LKPD. Yang pertama akan disampaikan oleh Melati Putri Duesa, yang kedua akan disampaikan oleh Ufa Aulia, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Sita Natasha Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, adapun hasil analisis terhadap gambar nomor 1 dari kelompok kami sebagai berikut. Langkah dakwah Nabi di Madinah adalah membangun masjid karena beliau ingin segera menanamkan keimanan sebagai fondasi seperti yang pernah beliau tanamkan pada kaum muslimin Makkah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai balai pertemuan untuk mempersatukan kaum muslimin. Selain itu, masjid juga sebagai tempat mengatur segala urusan pemerintahan.
Adapun hasil analisis terhadap gambar nomor 2 dari kelompok kami sebagai berikut. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin untuk saling membantu dan melindungi, karena dengan persaudaraan tersebut membentuk solidaritas antara kedua kaum yang sangat penting bagi perjuangan Islam. Adapun hasil analisis terhadap gambar nomor 3 dari kelompok kami sebagai berikut. Dalam menyikapi masyarakat Madinah yang majmuk, Nabi membuat perjanjian yang disebut Piagam Madinah, yang mencerminkan keinginan kaum muslimin untuk bekerja sama dengan orang Yahudi dengan tujuan menjamin ketentraman seluruh masyarakat. Demikian dari kami. Apakah ada yang bertanya atau menanggapi? Tidak. Apakah sudah paham? Insyaallah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai melaksanakan proses pembelajaran kita tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sudah selesai melakukan presentasi. Kira-kira dari pembelajaran kita siang hari ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Dari apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini, intinya ada beberapa poin tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama, apa strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Membangun masjid sebagai langkah awal menyusun strategi untuk mengembangkan ajaran agama Islam di Madinah. Kita tahu fungsinya masjid sangat banyak. Selain sebagai tempat utama, yaitu sebagai tempat ibadah, masjid juga dijadikan tempat untuk apa? Pertemuan, untuk mengkaji ke ilmu agama. Itu beberapa fungsi masjid. Jadi langkah awal Nabi menyusun strategi dakwah di Makkah adalah membangun masjid. Yang kedua, apa? Mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin hijrah ke Madinah dengan tidak membawa bekal, tidak membawa harta mereka, diterima dengan baik oleh kaum Ansor, diterima oleh baik. Makanya dengan Nabi Muhammad dipersatukan agar ukhuwah Islamiyah itu semakin terjaga, sehingga apa? Persatuan dan kesatuan umat Islam itu semakin kokoh. Yang ketiga, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah apa? Bicara Madinah atau Madinah. Kita tahu masyarakat Madinah adalah masyarakat yang kompleks agamanya. Ada Muslim, ada non Muslim, dipersatukan dengan membuat piagam Madinah apa? Biar kedua belah pihak antara Muslim dan non Muslim saling toleransi terhadap agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga kerukunan bisa terjaga. Ya, kira-kira dari apa yang kita sampaikan, yang kita pelajari pada siang hari ini, anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak. Paham? Baik. Untuk menguji kemampuan kalian tentang pembelajaran kita, saya akan membagikan tes sumatif kita. Silahkan dikerjakan, ada 10 soal. Kerjakan selama 5 menit cukup ya. Tadi benar bilang sumatif gitu Pak ya? Sumatif apa sumatif?
kita laksanakan mulai awal sampai akhir. Apakah sudah paham? Sudah. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah sudah paham. Kira-kira materi pada siang hari ini bagaimana? Senang mengikuti pembelajaran siang hari ini? Senang. Ya, terus untuk belajar ya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah terlaksana dengan baik. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang materi respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Silakan dipersiapkan, silakan kalian mencari bahan, silakan dipelajari di rumahnya masing-masing agar pelajaran yang akan datang sudah menguasai materinya. Ya, biar pembelajaran berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Silakan setelah ini kita berdoa bersama-sama, kita tutup pelajaran pada siang hari ini. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pembelajaran kita pada siang hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ke depannya ya. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.